Tahu kan terlambat, jalan penuh. Iya, jalan macet. penuh, kadang macet, nggak dialihkan. Tahu-tahu di depan Istana Kepresidenan, dia kan harus mempunyai radius, kalau tidak salah 500 meter radiusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Kanwil Kemenkumham Sumsel, Pencari Ilham, Ilmu Pengetahuan Hukum dan HAM. Ya, netizen yang berbahagia, hari ini kita udah kedatangan tamu nih, Ibu Nursia, salah satu penyuluh hukum ahli media di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan topik yang akan kita bahas kali ini sungguh menarik karena membahas tentang KUHP atau yang pada tahun sebelumnya 2022 RKUHP maksudnya Bu ya, yaitu rancangan sudah disahkan pada tanggal bulan Desember 2022. Iya, RKUHP tapi sekarang udah KUHP ya, Bu ya. Sudah diundangkan ya. Iya, KUHP sendiri terdiri dari 2 buku ya Bu ya. Ya. Yang pertama tentang aturan umum dan yang kedua tentang tindak pidananya. Dan RKUHP sendiri atau KUHP ini mempunyai isu-isu yang krusial ya, yang kemarin sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Kenapa kita sebut begitu? Karena ada beberapa isu-isu yang krusial yang dianggap membatasi aspirasi masyarakat atau membatasi hak konstitusional dari masyarakat. Salah satunya yaitu pasal 256, yaitu gangguan ketertiban dan ketentraman umum. Nah, kita akan membahas itu nih Bu. Kira-kira apa sih yang menjadi pro dan kontra dari masyarakat dari pasal 256? Sebelum saya menyampaikan pasal 256 ini, sebaiknya saya sampaikan dulu mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Sebab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah merupakan hal yang baru di negara kita, yang dimana pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita dalam rapat paripurna dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dan di dalam KUH pidana ini disebutkan juga bahwa akan berlaku 3 tahun sejak diundangkan, yaitu setelah 3 tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Oh, jadi tidak langsung untuk disahkan tapi mempunyai proses 3 tahun setelah diundangkan baru diberlakukan ya Bu ya? Ya, betul. Kenapa perlunya 3 tahun itu, masa 3 tahun? Di sini pemerintah berkewajiban untuk mensosialisasikan. Karena tidak semua masyarakat rakyat itu paham dan tidak semua orang itu menyukai atau suka membenarkan aturan itu. Jadi dalam hal ini, dalam waktu 3 tahun pemerintah memberikan kesempatan pada rakyat Indonesia khususnya yang tidak berkenan untuk melaksanakan hak konstitusionalnya agar bila mana pasal yang tidak berkenan itu dapat dilayangkan untuk dilakukan uji material, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada waktu 3 tahun. 3 tahun untuk dilakukan sosialisasi. Karena fungsi dari sosialisasi tersebut agar masyarakat yang kurang paham atau tidak tahu sama sekali ini bisa menjadi tahu Bu ya, bahwa pasal tersebut bukan untuk membatasi aspirasi masyarakat. Bukan pasal aja, undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diundangkan sejak tanggal 2 Januari 2023. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi membacanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi fungsi dari sosialisasi tersebut yang tadinya pro dan kontra kita mensosialisasikan agar masyarakat juga paham. Ya, begitu. Nah, kita ini membahas tentang gangguan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat, yaitu tentang demonstrasi ya Bu ya. Nah, kira-kira demonstrasi yang baik dan menurut undang-undang atau pasal 256 ini yang baik itu seperti apa sih? Sebenarnya pasal 256 ini
hanya memberitahukan bahwa setiap orang yang akan melakukan unjuk rasa, pawai ataupun di muka umum, mereka tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, mereka dapat dipidana 6 bulan atau denda dengan kategori 2. Jadi di dalam kitab undang-undang hukum pidana ini terdapat 2 pilihan. Iya. Ada denda dan ada hukum dihadap pidana. Jadi itulah keunikan kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini. Iya. Demikian. Oh begitu. Jadi di pasal 256 itu disebutkan tindak pidana yang melanggar. Ya, bila tidak memberitahukan. Jadi memberitahukan. Jadi kita pertama kalau untuk demonstrasi atau unjuk rasa ini kita harus memberitahukan terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu? Iya, hal ini diatur di 256. Bila mana tidak memberitahukan maka akan dipidana. Oh jadi kita harus memberitahukan. Memberitahu. Kalau demonstrasi yang tiba-tiba demo unjuk rasa, nggak ngasih tahu dulu kayak gitu, gimana Bu? Nah, kalau dia tidak tahu-tahu demo unjuk rasa, kita dulu pikirkan dulu berakibat apa dia, menimbulkan keonaran atau tidak? Kalau dia sepanjang dia tidak menimbulkan keonaran, dia tidak dapat dipidana. Yang mengganggu sarana dan prasarana masyarakat. Kepentingan umum tadi ya. Untuk memberitahu demonstrasi ini ke arah mana Bu? Ini kita kalau mengenai pemberitahuan demokrasi ini kepada pihak yang wajib, yaitu kita laporkan dulu secara tertulis ya, secara tulis kepada Polri. Jangan secara bila ngomong, "Bagi saya mau demo nih." Enggak boleh. Itu kan bukti sih ini ya. Kalau tidak ada bukti secara resmi ya, iya, Bu? secara resmi. Atau calling nggak boleh ya? Nggak bisa, itu harus bukti. Jadi nak demo. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita ini kan semuanya mempunyai aturan. Jadi kita juga harus mempunyai aturan tata tertib. Iya. Nah, dengan sampainya surat tersebut kepada pihak yang berwajib, pihak berwajib mempunyai 3 kewajiban. Apa itu? Mereka harus menjawab secara tertulis bahwa demo mereka itu diizinkan, dibolehkan, dan memberikan tanda terima bahwa suratnya telah diterima. Setelah suratnya terima, pihak Kapolri, pihak Polri berkoordinasi dengan penanggung jawab demo. Ya, setelah menanggung jawab demo, dia juga pihak Polri menyampaikan kepada instansi terkait mengenai apa yang akan disampaikan, tujuan apa yang akan didemokan oleh mereka. Itu kewajiban. Bukan membatasi ya Bu ya? Bukan. Tapi lebih ke memberitahukan terlebih dahulu agar terhindar dari bentrokan antara untuk menghindari keonaran dalam unjuk rasa, kerusuhan ya Bu ya. Jadi sifatnya Undang-Undang 256 ini bukan tujuannya membatasi untuk berdemo. Hanya mengingatkan agar menyelaraskan antara hak azazi untuk menyalurkan aspirasi dan juga hak azazi kepentingan umum dapat berjalan secara selaras. Seperti itu baik. Tiba-tiba kalau tidak ngasih tahu kita nak demo, ada yang bakar api. Terlambat, jalan penuh. Iya, jalan penuh, kadang macet, nggak dialihkan ya Bu ya. Berdampak apa tersebut? Akhirnya kan keonaran, masyarakat juga terganggu. Jadi dengan pemberitahuan ini kepada pihak yang berwajib bisa selaras dengan masyarakat, diberitahukan terlebih dahulu, kepada pihak yang akan didemo juga diberitahukan, begitu ya Bu ya. Jadi kan kalau sudah diberitahukan bila mana timbulnya keonaran, mereka tidak dapat dipidana. Jadi harus memberitahukan. Nah, ini kan Ibu bilang tadi tidak dapat dipidana. Kalau udah ngasih tahu nih, saya akan melakukan unjuk rasa. Tapi ketika melakukan unjuk rasa tersebut ada bentrokan nih Bu. Padahal dia udah kasih tahu. Kira-kira itu masih dilakukan tindak pidana gitu atau bagaimana Bu? Kalau menurut pasal 256 ini, kalau sudah ngasih tahu timbulnya bentrokan, itu kan sudah tanggung jawab
tempat kita melapor tadi. Iya. Sebab di dalam permohonan untuk melakukan unjuk rasa disebutkan juga dilarang membawa alat-alat yang berbahaya, sajam sebagainya, itu ada klausul-klausul itu. Jadi sudah diberitahukan sebelumnya kepada pihak yang akan berdemo dan akan yang ditujukan. Iya. Ini diatur di dalam Perka Polri nomor 9 tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, jadi menarik sekali ya kepada para mahasiswa mungkin yang akan melakukan unjuk rasa, boleh baik unjuk rasa asalkan dengan tata cara ataupun pemberitahuan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, kalau kita melakukan demonstrasi atau unjuk rasa ini Bu, ada nggak sih waktu atau tempat yang telah ditentukan oleh pihak berwenang seperti itu Bu? Ya. Mengenai tempat dan larangan ini diatur di Perka nomor 7 tahun 2012 Perka Polri, ya, bahwa kalau melakukan melakukan unjuk rasa di tempat terbuka, tempatnya ini ya, di tempat terbuka dan tempat tidak terbuka ya, tertutup intinya. Oh, berarti ada tempat yang terbuka, ada yang tertutup. Ya, kalau terbuka waktunya pukul 6 sampai 18 jam 6 sore gitu ya. Kalau tempat tertutup pukul 6 sampai 22 malam. Itu waktu untuk pelaksanaan unjuk rasa. Setelah itu kalau unjuk rasa pun dilarang dilakukan di depan misalnya tempat umum, misalnya kereta api, rumah sakit, itu dilarang kan di tempat-tempat itu. Dan ada radiusnya juga. Oh, ada radius. Jadi jangan basing-basing nak demo itu enggak boleh Bu ya. Baca apalagi kalau sembarang-sembarang nganar-nganar itu kan udah, makanya negara kita ini mengatur aturan aturan. Karena kita diatur oleh hukum. Ya, makanya kita harus terikat dengan aturan. Iya. Kalau kita tidak terikat dengan aturan maka timbulnya sewenang-wenang. Iya. Makanya kita itu harus menjadi masyarakat yang taat hukum maka dan patuh akan hukum. terciptanya hak asasi manusia ya Bu ya. Timbulnya ketertiban dan kedamaian bila kita saling menghargai. Tidak melanggar HAM. Iya. Bu, tadi kita udah membahas nih tentang demonstrasi dan tata caranya. Kira-kira ada nggak sih Bu demonstrasi yang dilarang? Demonstrasi? Yang dilarang. Ya, demonstrasi yang dilarang. Oh, udah boleh kalau demo. Ya, maksudnya demonstrasi itu demonstrasi yang membahayakan. Membahayakan. Iya, misalnya yang dilakukan secara amburadul tadi, itu kan dilarang. Tanpa memberitahukan seperti itu ya Bu ya? Yang di tempat umum, tahu-tahu nganar-nganar, tahu-tahu di depan istana kepresidenan, dia kan harus mempunyai radius. Dilarang mereka melakukan unjuk rasa di di depan istana presiden itu, kalau tidak salah 500 meter radiusnya. Kalau istana presiden dari pagar luar. Kalau di tempat, pokoknya kalau di tempat biasa ada lagi yang dilarang di 100 meter dari pagar luar. Ada radiusnya, tidak boleh langsung masuk ke gedung. Ada radiusnya itu, ada aturannya itu. Di PRK 7 itu, nomor 2012 PRK Kapolri. Oke, mungkin itu yang menjadi salah satu pasal atau isu-isu krusial yang dibahas oleh masyarakat kemarin yang sempat menjadi pro dan kontra karena kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa pada pasal 256 ini bukan mengatur atau membatasi aspirasi atau hak konstitusional dari masyarakat, tapi lebih menertibkan ya Bu tata cara dari berdemo. Ya. Jadi pasal 256 ini bukan membatasi masyarakat atau mahasiswa untuk berdemo. Ya, ini itu menarik, salah kaprah itu. Ya, ini menarik sekali karena kita itu banyak orang yang nggak tahu kan Bu ya. Iya, agar mahasiswa itu tahu bahwa sebelum untuk berdemo itu mereka harus menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang wajib, sehingga bila mana timbulnya keonaran, ya udah bisa ditangani, dapat dimitigasi risiko yang timbul dari tersebut. Jadi diminimalisir. Ya, nggak belibet guys. Ya, gitu. Dan setelah itu pasal 56 ini juga untuk yang seperti kita bilang tadi bahwa untuk menyelaraskan penyampaian aspirasi masyarakat dengan kepentingan umum agar
sejalan. Jadi tidak demo. Demonya semaunya tidak boleh. Kita semua pegang aturan. Iya, benar. Ini salah satu pasal. Masih banyak pasal-pasal yang pada tahun 2022 menjadi isu-isu yang krusial. Tapi akan dibahas mungkin di next podcast berikutnya nih Bu. Oke Bu. Nah teman-teman mungkin akan ada lagi podcast berikutnya yang akan membahas secara tuntas yang akan lebih menarik lagi. Tapi di next video atau di next podcast. Terima kasih Bu Nursia telah memberikan informasi kepada sahabat pengayoman semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan see you in next video. Bye-bye.